Ijazah pendidikan. Belum. Ijazah pendidikan. Ijazah asli. Terima kasih atas suriannya. Jadi kalau ustazahnya ceria, ya, ustazahnya begitu semangat berapi-api. Yang saya tanyakan begini, kalau ibu al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki itu, kalau ridho istri adalah ridhonya suami. Nah, kalau ridhonya single parent bagaimana itu? Itu yang saya tanyakan. Misalnya izin untuk keluar, izin untuk kegiatan, itu izin pada siapa? Ya Allah ya. Enggak, ini saya tanya beda. Itu. Nah, itu pertama. Terus emansipasi wanita juga sangat dibutuhkan. Namun kita juga ingat bahwa ada suatu pepatah juga atau kata-kata bijak bahwa apabila wanita itu tergantung dari ya, arijalu qawamun minan nisa, bahwa pemimpin keluarga adalah laki-laki. Jadi wanita yang di dalam rumah itu tergantung dari bagaimana baiknya laki-lakinya. Bahkan wanita, kesolehan wanita adalah diukur dari kesolehan anak cucunya. Ini kemarin diterangkan Pak Risun juga, wanita merupakan madrasatul ula. Ini yang saya tanyakan, bagaimana hubungan peranan emansipasi wanita dengan kedudukan wanita dalam Islam itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan itu langsung menukik kepada Bu Muji. Bu, bertanya menukik kan jenengan tuh. Tadi kan apa itu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridho istri itu ridho suami. Bagaimana ridho seorang istri yang ditinggal suaminya, maksudnya gitu kan Pak? Bagaimana ridhonya kepada siapa? Rocker, rondo keren. itu sebenarnya Bapak tadi hanya bisa jawab sendiri, tapi pura-pura nggak tahu, kemudian ingin ngetes saya gitu. Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bapak yang lain. Jadi jawab yang ridhonya ya tentu saja ya ridho Allah. Ridho Allah itu dari mana? Dari Quran, hadis. Quran mengizinkan nggak? Hadis bagaimana? Ya. Dan itu hadis pun juga hadis yang kita pun hadirkan. Kalau hadis pun banyak, itu kita mencari hadis yang tentu saja monggo yang dasarnya jelas dan bisa diterima, mungkin termasuk majelis tarjih atau dan lainnya ya. Kalau di apa ya? Kalau di NU apa namanya itu? Majelis Surah apa? Yes. Nah, kalau Muhammadiyah majelis tarjih. Nah itu ridhonya ya itu. Dan kami pun maka terlalu memuji itu ya, boleh nggak ya gini. Kalau saya gini, ketika melakukan sebuah perbuatan baik, nggak usah ragu-ragu. Bismillah, yang penting nawaitunya bagus, kemudian tidak punya niat yang lain, apalagi niat menggoda iman kaum Adam ya. Itu nggak boleh, nanti iman apa yang saya dapat pahala bisa sebaliknya. Jadi ridhonya apa? Ridhonya dari Allah lewat Quran hadis begitu. Kemudian apa ya yang kedua? Emansipasi wanita ya, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin perempuan. Ini aja kalau yang jelas di rumah tangga memang ridho suami itu penentu. Maka jadi saya katakan, ibu apabila suami tidak meridhoi, pergi kemana gitu nggak betul, sudah sabar saja, sambil
misalnya alasan yang gak jelas, karena alasan cemburu saja sampai tidak astagfirullah ya Allah, sadarkanlah suami saya. Padahal niat saya baik misalnya gitu. Kadang-kadang seseorang ada alasan yang gak jelas, tapi karena nggak ridho ya sudah, jangan. Kalau nekat malah kadang-kadang bisa terjadi sesuatu. Kenapa Pak tadi? Hubungannya dengan apa Pak tadi? Hubungannya dengan ini ridho apa ya? Kadang-kadang gini, single parent itu kan mau menikah misalnya atau dilamar seorang, kadang izin pada anaknya tidak mengizinkan. Nah, ini kan juga apakah harus tergantung pada ridho anak itu juga, maksud saya begitu. Terima kasih. Saya pikir ridho kemana gitu. Setahu saya, ilmu yang saya terima itu kalau anak itu sekedar anu saja, sekedar diberitahu, sekedar untuk berbagi gini gitu. Tetapi tetap ridho kalau mau menikah tadi tetap haknya diri sendiri. Maka kadang sangat saya sayangkan itu ya ada seorang ibu atau seorang laki-laki gitu. Jadi kok nggak menikah, ada laki-laki itu biasanya terus menikah gitu. Ditinggal suaminya kadang 5 bulan, setengah 1 tahun sudah ganti yang lebih oke gitu. Tinggal istrinya ada. Ya ditinggal istrinya. Seorang bapak-bapak biasanya kan terus segera mencari. Itu dia anakku kok anakku nggak mengizinkan gitu. Katanya saya tidak setia pada istri saya gitu. Jadi ada yang bapak takut sehingga tidak menikah karena anak. Padahal menurut agama Islam itu kalau laki-laki memang itu ya itu lebih aman menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Nah, kadang-kadang ada juga istri yang begini. Mengapa kamu nggak menikah? Enggak kok, aku nanti nggak di akhirat nggak bisa menikah, nggak bisa bersama suami saya, karena saya menikah dengan suami kedua. Ada yang ustadz yang bilang gitu, besok di akhirat bersama suami kedua. Waduh, dan itu Bu. Kita itu kalau berpikir luas, itu Allah menghidupkan seseorang, mengambil seseorang pasti ada hikmahnya. Jangan-jangan suami dimatikan agar kamu bisa mendampingi itu, untuk kasihan dia itu. Jadi jangan berpikir dimensi besok itu berbeda sekali dengan sekarang. Besok akan bersama siapa? Ya terserah Allah. Misalnya bapak istrinya beberapa besok akan bersama siapa? Ya terserah Allah. Ibu pernah istri bersuami 3 kali, besok dengan siapa? Ya terserah Allah. Karena kita membayangkannya versi dunia kok, padahal di akhirat beda. Maka kalau dibayangkan di akhirat ya wanita itu bisa saja loh besok diberi hadiah bidadara ini besok ganti, besok tak kasih ini, besok tak kasih ini. Hal itu di akhirat bisa saja terjadi. Kalau dunia haram satu saja yang halal. Kalau dia halal. Kalau ini enggak, di akhirat besok versinya sangat berbeda sekali. Jadi jangan dibayangkan sama. Maka ibu-ibu itu enggak usah takut. Teman saya nggak ada yang takut. Mah aku ketiup, aku rasa kalau bujuku boleh itu versi Allah itu berbeda dengan versi dunia. Sama ya Pak? Terus. Silakan, ada yang tanya lagi? Udah. Yang mau tanya silakan. Ada. Ada yang tanya lagi silakan. Bu Muji Lestari tanya. Saya tutup sini Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup saja. Bapak Ibu alhamdulillah berkenan dan mohon maaf atas sikap saya yang mungkin agak menusuk jantung dan hati Bapak Ibu. Mohon maaf. Akhirul kalam. Nasr minallah wa fathul qarib wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib berjamaah dan buka puasa sunnah Senin berjamaah. Terus kita dengarkan kajian dari Ibu Ida
wabarakatuh. Apa yang barusan kita dengar, kita kesankan di dalam hati dan niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.